jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama kita yang bernama Reni dari Jawa Timur. Halo Reni. Nah, jadi cerita horor yang dibagikan sama Reni ini adalah pengalaman neneknya yang bernama Nek Marni. Dan juga mohon maaf ini tanpa mengurangi rasa hormat, untuk memudahkan cerita aku langsung sebut namanya aja ya. Aku semangat kali kalau misalnya dapat kisah zaman-zaman nenek nih betul. Nah, jadi kisah horor yang dialami sama Marni ini terjadi pada tahun 1970-an ketika dia baru saja menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pardi, yang kala itu berprofesi sebagai seorang polisi. Nah, setelah menikah, Marni sama Pardi ini langsunglah itu mencari sebuah rumah untuk mereka tinggali. Dan secara kebetulan di saat yang sama lagi nyari rumah ini, ada sebuah rumah Belanda di dekat kantor tempat Pardi sedang bertugas yang memang dijual sama pemiliknya. Nah, rumah itu berada di tepi jalan raya yang lokasinya juga strategis sekali Nadia. Sebelah kiri rumah itu kantor polisi, tempat suaminya bertugas, tempat Pardi bertugas. Terus di sebelah kanan rumah itu juga ada sebuah sungai. Jadi posisinya rumahnya ini diapit sama kantor polisi dan juga sungai Dan selain strategis, rumah itu juga luas sekali. Ada sekitar 5 kamar tuh di dalam rumah tuh. Nah, karena alasan strategis dan rumahnya juga luas Pardi ini pun mantap lah untuk membeli rumah itu dan langsung pindah ke sana bersama istrinya Marni. Nah, sejak pertama tinggal di rumah itu sebenarnya Marni ini sudah beberapa kali mengalami kejadian-kejadian mistis. Memang udah datang tuh udah langsung nggak enak gitu hawanya. Macam dia suka dengar suara benda jatuh, suara perempuan ketawa, dan suara-suara aneh lainnya. Tapi walaupun kayak gitu, Marni ini nggak pernah ngambil pusing, dia cuek aja. Dia cuek dengan semua gangguan yang terjadi. Udahlah, biarin aja lah, toh cuma gangguannya cuma sekedar suara-suara aja ya. Mungkin juga makhluk halus yang ada di sini mau kenalan sama penghuni baru kayak aku sama suami aku gitu. Nah, sampailah pada suatu malam ceritanya Marni sama Pardi ini lagi beristirahat di rumah mereka. Terus sekitar jam 10 malam, Pardi tiba-tiba dapat panggilan dari atasannya dan dia langsung diminta untuk bertugas ke kota lain malam itu juga. Dah pamitlah suaminya kan pergi sendirian Marni di rumah nih. Marni langsung kunci pintu dan dia kembali lagi ke kamar tidur. Nah, pas lagi pulas-pulasnya tidur ini, Marni kebangun. Gegara dia dengar ada suara kursi macam diseret gitu. Dan juga ada suara televisi yang sedang menyala di tengah malam itu. Dengar itu mikirlah si Marni kan, itu siapa yang nonton TV? Bukannya suami aku baru aja pergi gitu kan. Nah, karena penasaran, Marni pun beranjaklah dari tempat tidurnya lalu pergi nih mengecek ke sumber suara. Nah, sesampainya di ruang tengah, Marni nengok ada laki-laki pakai kaos singlet, terus celana pendek warna hitam, lagi nonton TV dengan posisi lagi gelap-gelapan kayak gitu. Lampu nggak dinyalain, cuman TV-nya nyala. Marni pun berjalan lah ngedekatin laki-laki itu kan, dan ternyata laki-laki itu Pardi, lakinya. Loh, kamu udah pulang mas? Bukannya kamu baru aja pergi sejam yang lalu? Nggak jadi pergi po? Nah, di situ Pardi nggak jawab tapi dia cuman nganggu aja. Marni bilang lagi, ya udah kalau kayak gitu kita istirahat aja lah yuk di dalam. Ngapain di luar malam-malam kayak gini nonton kayak gini, udah masuk aja dalam, kata si Marni lagi. Nah, dengar itu Pardi nih bangun dia beranjak dari kursinya, dia mengikuti tuh langkahnya Marni ke dalam kamar. Sampai di kamar, Marni pun segera langsung naik ke ranjang dengan diikuti oleh si Pardi ini. Pada saat itu Marni ini tidur menghadap ke tembok membelakangi Pardi, sementara Pardi di belakang dia ngadap ke Marni. Dipeluknya lah Marni dari belakang ganda tidur. Nah, awalnya nggak ada yang aneh waktu itu. Dia nganggap itu adalah suaminya lagi meluk dia gitu kan. Tapi selang beberapa saat kemudian Marni tiba-tiba terbangun gegara kegerahan. Marni refleks langsung lah balik badan kan untuk mencari posisi tidur yang aman nih. Tapi begitu balik badan disitulah Marni terkejut setengah mati karena Pardi suaminya yang tidur di sampingnya itu tiba-tiba berubah jadi sosok genderuwo. Badannya besar, dia matanya merah, sekujur tubuhnya berbulu lebat dan dia sedang menatap si Marni sambil kata senyum lebar sampai terkoyak sampai ke telinga tuh. Melihat penampakan semengerikan itu, seluruh tubuh Marni itu bergetar hebat. Dia takut sejadi-jadinya, mau teriak nggak bisa, nge-freeze badannya. Nah, di sisi lain ngeliat Marni yang ketakutan itu, sosok itu pun justru bertindak makin ekstrim, bukan hilang. Kalian tahu dia ngapain? Dia tuh kayak, mohon maaf ya, berani ngegerayangin tubuhnya Marni tuh. Marni lagi nge-freeze nih, digerayanginnya badan Marni pakai tangan yang berbulu tuh. Ya Allah, Marni nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma bisa menjamkan mata sambil membaca doa-doa Dan setelah dia berdoa ini dalam hati dia nggak bisa teriak itu, sosok genderuwo ini pun akhirnya melepaskan pelukannya, terus dia menghilang dari kamar sambil dia ketawa kencang. Terus katanya ketawanya macam bikin rumah tuh bergetar tuh loh. Tapi meskipun sosok itu menghilang, tentunya Marni nggak bisa memejamkan mata lagi, nggak bisa balik tidur lagi karena dia khawatir sosok itu bakal datang lagi. Pun dia juga masih takut kali ya kan. Alhasil sepanjang malam itu Marni pun bertekad untuk tetap terjaga sampai pagi tiba. Nggak mau dia tidur lagi. Ternyata itu bukan suaminya, genderuwo. Nah, sehari setelah kejadian mengerikan itu, Marni ini berusaha menjalani aktivitasnya seperti biasa Meskipun dia trauma, Marni itu memilih untuk tidak menceritakan peristiwa itu kepada Pardi suaminya karena dia nggak mau suaminya itu jadi kepikiran, apalagi suami suka dinas di luar ya kan. Tapi semakin dia menyimpan rahasia itu sendirian Marni ini justru kembali mengalami kejadian mengerikan untuk kedua kalinya.
Nah jadi Wak, pada suatu malam Marni ini lagi tidur sendirian karena Pardi lagi-lagi sedang bertugas di luar. Nah pas dia lagi tidur ini, Marni mimpi didatangi seorang laki-laki. Ganteng lah laki-laki itu. Dia pakai jas biru tua gitu, biru navy lah. Dan di jasnya itu ada banyak kali macam kancing rantai yang gantung tuh loh Wak. Nah laki-laki itu berjalan ngedekatin Marni. Terus dia ngomong kayak gini, saya adalah penghuni terdahulu rumah ini. Saya datang karena saya ingin mengingatkan kamu. Di rumah ini ada sosok genderuwo yang sering menyerupai orang-orang yang kamu kenal. Highlight di sini ya. Dan kalau kamu mau selamat tanda kutip dari dia, lakukanlah ritual seperti yang saya lakukan dulu, yaitu menyediakan kopi hitam dan juga sesajen setiap malam Jumat 1 bulan sekali. Kata si sosok ini, laki-laki tampannya. Nah belum sempat Marni itu ngejawab, dia tiba-tiba terbangunlah itu dari mimpinya, kembali lagi ke dunia nyata kan. Nah mimpi itu bikin si Marni ini terbangun dalam keadaan bertanya-tanya tentunya, betul nggak ya yang dibilang sama laki-laki itu ya? Laki-laki ini siapa ya? Kata dia penghuni lama ini. Tapi kok sarannya aneh kali. Bukannya sosok itu makin senang kalau kita kasih sesajen? Dalam hatinya si Marni mikir kayak gitu. Dan karena mimpinya itu kerasa nggak masuk akal untuk si Marni, Wak, Marni pun memilih untuk udah diabaikan aja lah saran dalam mimpinya itu. Dia balik lagi tidur. Nah pas dia lagi mau menjamkan mata, tiba-tiba mulas perutnya, pengen pup. Beranjaklah Marni dari tempat tidurnya. Dia pergilah ke jamban yang ada di sungai. Memang waktu itu belum banyak toilet yang ada dalam rumah, Wak. Masih toilet umum gitu, jadi dari bilik kayu pula. Itu pun nggak full ketutup gitu loh, cuman ketutup setengah. Jadi siapapun yang pup buang air di situ tuh bisa nengok keluar kayak gitu. Yang ketutup cuma bagian bawah aja, kebayang ya. Pergilah Marni ke sana kan setengah malam tuh. Nah pas waktu nyampe di sana, Wak, Marni nengok ada laki-laki pakai singlet putih, celana hitam pendek juga. Cuman dia pakai topi anyaman bambu itu, lagi duduk dekat tepi sungai itu, yang ada di samping rumahnya Marni. Rumah Marni kan memang di samping sungai kan. Dan setelah dilihat ternyata laki-laki itu bukan lakinya, Wak. Laki-laki itu tetangganya si Marni, namanya Pak Min. Dah lah tuh tenang lah si Marni. Oh alhamdulillah aku nggak sendirian tengah malam kayak gini, ada Pak Min. Dan ketika berjalan ngelewatin Pak Min, Marni nyapa lah, Pak Min, tumben malam-malam gini ke sungai ngapain? Mau ke jamban juga? Tapi saya duluan lah ya, saya udah kebelet kali, kata si Marni kayak gitu. Nah waktu itu Pak Min diam, dia nggak ngerespon apa-apa, dia nggak merespon pertanyaan Marni. Tapi walaupun kayak gitu Marni nggak ambil pusing, dia lanjut lagi lah itu jalan menuju ke jamban itu buat buang air besar. Nah pas dia lagi mohon maaf buang air ini, Wak, Marni tengok Pak Min kan tadi duduk dekat tepi sungai kan. Nah tiba-tiba Pak Min tuh bangun, dia jalannya masuk ke sungai ya. Jadi kebayang kan mau ke sungai itu ada kayak jembatan gitu kan, dia jalan nih buang air dekat jamban tuh. Pak Minnya dekat sini, dia jalan tapi nggak lewat jembatan ini, dia masuk dalam sungai, Wak. Cuman memang mengarah ke si Marni. Marni nengok karena kan memang nggak full ketutup jamban tuh kan. Ngapa Pak Min kayak gitu tuh? Diteriakin sama Marni, Pak Min ngapain? Kalau bapak lagi kebelet tunggu Pak ya, saya belum selesai nih, kata Marni kayak gitu. Nah bukannya menjawab, Wak, Pak Min tetap tuh berjalan dekat sungai itu, berjalan ngedekatin ke siapa? Ke Marni. Dan nggak lama setelah itu barulah Pak Min berhenti dan secara tiba-tiba dia berubah sosok, Wak. Berubah menjadi sosok makhluk bertubuh besar kali, berbulu lebat, mata merahnya menyala. Dan detik itu juga Marni sadar bahwa yang berdiri dekat depan dia tuh bukanlah Pak Min tetangganya, melainkan sosok genderuwo yang kemarin lah, yang ngantuin dia tempo hari itu. Nah, belum sempat dia bereaksi apa-apa, Wak, sosok itu tiba-tiba mengecil. Dia nggak berubah jadi manusia ya, cuman pertama kan besar, tiba-tiba mengecil jadi seukuran tubuh manusia. Terus macam dicakar-cakarnya air sungai itu. Terus yang bikin merinding apa, Wak, dia langsung balik badan, berlari ke balik sungai, jalan dekat jembatan, berlari ngampirin siapa? Marni. Kata digedor-gedor itu jamban tuh, ya Allah. Mari lagi buang aja nih. Ngapain kau kesini? Pergi kau. Jangan ganggu aku, kata Marni. Karena denger itu sosok genderuwo tuh makin digedor-gedor pintu jamban tuh, makin menjadi bergetar jamban tuh dibuat, Ewa. Dan gak lama di situ udah nggak tahu apa-apa lagi Marni pingsan waktu berak tuh. Ya Allah kasihan kali lah nek. Kekali sampai orang lagi berak pun diganggu sama genderuwo nih ya. Nah dah kan Marni pingsan, habis waktu dia bangun dia udah ada di kamarnya, udah ada suaminya juga, Pardi. Nah ketika Marni buka mata, Pardi pun langsung dipeluknya. Kamu nggak apa-apa kan sayang? Kamu kenapa? Tadi kamu ditemuin sama warga pingsan di jamban loh. Iya aku ingat. Oh disinilah Marni pun menceritakan semua kejadian horor yang dia alami beberapa hari belakangan kepada suaminya. Baru berani dia buka mulut. Jujur ya memang sebenarnya beberapa hari belakangan ini aku selalu diganggu sama genderuwo, Mas. Nah, cuma diganggu aja, aku hampir macam mau diperkaos sama dia. Ya astagfirullahaladzim, betul lah kau, kok bisa?
Tapi kamu nggak kenapa-napa kan? Ya kayak gini lah, kenapa-napa lah aku sampai pingsan kok. Kemarin sosok tuh muncul nyerupain kamu, makanya aku nggak curiga. Terus yang terakhir Kak Jamban tuh dia menyerupai Pak Min. Aku jadi takut lah, Mas dia datang lagi gangguin aku. Terlebih kamu juga sering kerja di luar kan, kata si Marni kayak gitu. Nah, merasa khawatir dengan keselamatan istrinya, Pardi pun memutuskan untuk mendatangkan adik kandungnya, Wak, namanya Sari, iparnya Marni kan, untuk menemani Marni di rumah itu pada saat dia pergi bekerja. Dan ternyata cara itu cukup manjur, Wak, karena memang setelah Sari itu datang atau adik iparnya Marni ini datang, sosok genderuwo itu sudah tidak pernah lagi menghantui Marni nih, hilang dia. Alhasil Marni pun kembali bisa menjalani hari-harinya tanpa dihantui perasaan takut. Tapi sayangnya ketenangan itu juga nggak bertahan lama, Wak, karena setelah beberapa bulan tinggal di rumah itu, gantian si Sari nih, ya adik iparnya ini ngalamin kejadian mistis yang bikin dia trauma, nggak mau lagi tinggal di situ juga ngawanin kakak ya. Nah jadi Wak, pada suatu malam Sari ini lagi bersantai lah gitu di ruang tengah sambil nonton TV kan. Nah pas lagi asik-asiknya nonton itu, dia tiba-tiba dengar ada suara orang lagi nimba air di sumur yang memang bersebelahan sama dapur rumah mereka. Di situ Sari mikir yang nimba air tuh ya tentu ya kakak ipar ya. Itu ya Marni, orang di sana mereka cuma berdua aja kan. Cuma ngebatin Sari, ini ngapa tumben malam-malam Kak Marni ini nimba air? Emang mau ngapain dia? Ditanya sama Sari langsung, tapi Sari masih di ruang TV, Wak. Kak, ngapain Kak nimba air malam-malam? Hei, ada yang bisa ku bantu nggak? Kata si Sari dari situ. Hening, Wak, nggak ada jawaban. Dah Sari nggak ambil pusing lagi, dia lanjut lagi nonton TV kan. La. Tapi selang beberapa menit berlalu, suara orang yang lagi nimba tuh nggak hilang-hilang, Wak. Yang ada malah makin kencang lagi, makin nggak santai dia nimba air tuh, dar bunyi-bunyi kayak gitu kan. Masa nggak Marni nimba air dari tadi nggak selesai? Ini mau ngapain dia nih? Udah bising pula lagi tuh. Dan setelah pikiran itu muncul, di saat yang sama nih lagi ada suara-suara air nih. Di saat yang sama Sari juga denger, Wak, ada orang lagi motong-motong sayuran di atas talenan di kayu, terus kan kedengar tok dari dapur. Dan suara talenan ini berbunyi bersamaan, Wak, dengan suara air yang lagi ditimba itu. Di situ Sari jadi makin bingung kan. Ini siapa pula yang lagi masak malam-malam nih? Masa iya Kak Marni nimba sambil motong? Nggak mungkin. Nah, ngerasa ada nggak beres di sini, Sari pun beranjak lah dari tempat duduknya kan. Dia pergilah ke arah dapur itu. Dia ngintip dari celah pintu yang memang memisahkan ruang tengah sama dapur, Wak. Nah pas dia lagi ngintip ini, disinilah Sari baru tahu kalau ternyata, Wak, aduh, yang nimba air tuh bukan Mbak Marni. Kalian bayangin ya, yang nimba air itu 2 buah tangan manusia, tapi besar tangannya dan tanpa badan. Jadi betul-betul cuma tangannya aja gini, ha. Gak ada badannya. Astagfirullahaladzim. Tangannya tapi besar ukurannya, lagi nimba air. Wow, itu yang ditimba. Nah, yang bikin si Sari makin shock lagi, siapa yang motong-motong sayuran? Yang memotong-motong sayuran di dapur, betul loh, memang lagi dipotong, bukan suaranya aja. Yang motong-motong sayuran di dapur adalah sosok yang menyerupai diri si Sari. Bahkan ya daster yang dipakai sama sosok tuh ya sama kayak apa yang lagi dipakai sama si Sari. Kok ada aku? Astagfirullah, udah tahu. Panik lah dia di situ, langsung lari dari kamar, dikunci ya pintu, dan sepanjang malam itu dia nggak henti-hentinya berdoa sampai pagi, nggak berani tidur juga. Dia suara tuh masih terdengar tuh, astagfirullah. Keesokan harinya dia langsung bergegas menemui si Marni, kakak iparnya kan, dan menceritakan semua kejadian tadi malam. Wah, Mbak, aku nggak mau lagi di sini, aku mau balik aja, takut aku, trauma aku di sini, Mbak, gangguan rumahku ini udah betul-betul nggak betul. Marni sebenarnya udah berusaha beberapa kali bujuk si Sari kan supaya dia mau temenin aku di sini, tapi sayangnya Sari tetap kekeh sama pendiriannya kan, dia nggak mau tinggal lagi di rumah itu, dia nggak mau lagi nemenin kakak. Aku mau pergi dari rumah kau, Kak, katanya. Nah, karena Sari ini nggak berhasil dibujuk, alhasil ya udahlah, mau nggak mau Marni membiarkan adiknya balik, dia tinggal lagi sendirian di rumah tuh. Nah setelah Sari pergi, tentunya Marni tinggal sendirian lagi di rumahnya. Dan seperti yang sudah kalian tebak, lagi-lagi untuk kesekian kalinya Marni ini dihantui lagi sama serentetan teror mistis. Di teror terus ada dampak lagi genderuwo nyerupain lakinya. Pokoknya kayak gitu terus terjadi ya kan. Nah karena dia ini udah nggak tahan lagi dengan semua teror itu, Marni ini pun akhirnya minta lah sama si Pardi untuk mencari orang pintar demi bisa mengusir semua gangguan yang ada di rumah mereka. Baru ini nih aku udah nggak kuat lagi, udah usir aja lah. Dengar itu, untungnya Pardi nurutin permintaan istrinya, Wak, dan segera langsung mencari orang pintar, sampai akhirnya dia pun dipertemukan dengan seorang dukun yang namanya Mbah Surip. Nah pada suatu hari yang sudah ditentukan, Mbah Surip ini datanglah kan ke rumahnya Pardi kan untuk mengecek situasi dan kondisi yang ada di sana. Nah sesampainya di rumah itu, Mbah Surip ini langsung berkeliling dia kan ke rumah itu, dari dalam keluar, dia berkeliling ya kan. Nah selesai berkeliling, dia bilang sama Pardi kan, Mas Pardi, Mas mohon maaf Mas, rumah ini memang banyak kali makhluk halus yang menghuni di sini Mas, dan salah satu makhluk yang paling kuat adalah genderuwo yang selama ini memang ganggu istri kamu. Tapi saya mohon maaf, saya nggak bisa
saya nggak bisa ngusir mereka mas, karena memang sosok-sosok itu sudah mendiami wilayah ini sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Pak, terus kayak gimana pak? Kasihan istri saya kalau diganggu terus, bantulah tolong. Di situ akhirnya Mbak Surip pun melakukan macam negosiasi gitu lah Wak sama makhluk yang ada di sana. Dan dalam negosiasi itu kata Mbak Surip Wak ya, Mbak Surip ini memperbolehkan sosok-sosok itu untuk tinggal di sana, tapi dengan syarat mereka ini tidak akan diganggu lagi. Cuman ada gantinya, sosok genderuwo itu minta diberikan sesajen sama kopi hitam, makanan juga. Persis kayak dibilang sama lelaki dalam mimpi Marni kan. Betul. Nah, karena hasil negosiasi kayak gitu ya udahlah, mau nggak mau lah waktu itu Pardi sama Marni pun menurut, dan sejak saat itu juga dia selalu menyediakan sesajen seperti yang memang sudah disepakati tadi Wak. Ini kata Wawa ya, kenapa nenek sama kakeknya itu lebih memilih untuk pakai sesajen bukan di ruqyah rumahnya. Kalau kata nenek nih Nat ya, di tahun segitu, tahun 70-an tuh masih jarang orang berobat kayak langsung pergi ke ustadz. Kalau misalnya gangguan-gangguan kayak gini masih jarang. Banyak masyarakat yang lebih percaya pergi ke dukun atau macam orang pintar kayak gitulah di tahun itu, pun di daerah tempatnya siapa ini, tempat nenek itu. Jadi kalau apa-apa ke dukun, ke orang pintar kayak gitu ya. Dah lah, kira singkat cerita setelah rutin menyediakan sesajen, Marni ini pun sudah tidak pernah diganggu lagi sama sosok genderuwo itu. Betulan. Cuman ya masih lah sesekali dengerin ada suara-suara aneh macam suara benda jatuh, suara perempuan ketawa itu juga masih ada dan lain sebagainya. Tapi ya udah cuman suara-suara aja Wak. Makhluk halus di sana tuh udah nggak pernah nampakin wujudnya lagi tuh loh. Udah tenang lah ceritanya mereka ini kan. Dan ketenangan itu juga berlangsung selama bertahun-tahun Wak. Bahkan sampai Marni ini hamil dan melahirkan 9 orang anak juga. Salah satunya orang tuanya siapa? Orang tuanya Wawa kita ini. Dan 9-9-nya itu pun dibesarkan ke rumah itu Nat. Sampailah seiring berjalannya waktu pada tahun 1990-an Marni pun memutuskan untuk berbisnis dengan membuka warung soto nih di depan rumah. Ini belum selesai ceritanya. Dibukalah warung soto depan rumahnya sekaligus juga menyewakan 2 kamar yang ada di rumahnya sebagai tempat kos ya. Nah di sini lah Wak, ada satu kisah penutup yang sangat mengejutkan. Waktu udah buka ini. Apa? Masuk. Nah jadi Wak, salah satu penghuni kos itu adalah seorang polisi muda namanya Mas Haris. Nah selama Mas Haris ngekos di rumahnya Marni, ini Mas Haris bukan nama sebenarnya ya. Selama Mas Haris ini ngekos di rumahnya Marni, dia nggak pernah aneh-aneh Wak. Nah normal-normal aja lah. Sampai suatu sore Marni kan lagi jualan tuh, jualan soto dekat warungnya kan. Nah pas dia lagi nyiapin makanan, tiba-tiba Marni dengar Wak. Marni sama semua pelanggan yang ada di sana tuh dengar ada suara tembakan pistol kencang kali, dar gitu. Oh sampai mekain telinga, betul-betul kencang suaranya. Terus gak lama kemudian salah satu pelanggan bilang, Bu Marni, itu kayak tembakannya dari rumah ibu lah Bu. Cobalah ibu cek, siapa tahu ada apa-apa di sana. Katanya, masa Mas? Waktu itu nenek itu belum ngawak karena suaranya memang sekencang itu. Gak bisa kita cari dari mana asalnya gitu loh. Tapi dalam rumah saya gak ada orang lah Mas. Anak-anak kos juga lagi di luar semua. Betul Bu, kayak betulan dari rumah ibu lah. Udah cek aja lah dulu, kata pelanggan ini kan. Dengar itu Marni langsung lah bergegas masuklah di dalam rumahnya. Waktu buka pintu depan dah gak ada apa-apa Wak. Rapi-rapi aja macam rumah dia macam biasanya. Tapi ketika dia melewati kamar yang dihuni sama Mas Haris Wak, Marni kaget setengah mati karena di sanalah dia melihat Mas Haris dalam posisi tergeletak, dia di lantai, kondisinya udah bersimbah darah, kepalanya hancur Wak, sampai beramburan keluar di sisi ya, kata astagfirullahaladzim. Meninggal Mas Haris di situ. Tolong Mas Haris. Ketika langsung lah tetangga pada datang, sekaligus juga polisi yang memang kan kantornya dekat sama rumah Marni kan. Mereka langsung mengevakuasi jasadnya Mas Haris untuk mencari tahu apa penyebab dibalik kematiannya Wak. Dan setelah diperiksa secara detail nih, ternyata Mas Haris itu tewas karena dia memang mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembakkan sebuah pistol di kepalanya. Dan kata polisi nih Wak ya, motif Mas Haris melakukan aksi nekatnya itu adalah karena dia ditinggal menikah sama gadis yang memang dicintai gitu. Mati bunuh diri ke rumah itu. Nah setelah kejadian Mas Haris bunuh diri ke rumahnya Marni itu, hawa rumah yang pertama kan udah membaik nih, berubah langsung balik lagi mencekam. Dan gak cuman itu aja Wak, gangguan mistis yang tadinya mulai mereda itu juga kembali muncul dengan frekuensi yang makin intens lagi. Dan lagi-lagi keluarganya Marni ini dihantui oleh teror suara dan juga teror penampakannya macam dulu lagi. Didatangi lagi sama genderuwo yang gak tahu kenapa. Cuman katanya karena memang mungkin Mas Harisnya pergi dengan perasaan yang kayak gitu, perasaan dia sedih, kecewa atau kayak gimana lah, kan perasaan orang bundir itu kan kayak gitu kan Wak, depresi apa segala macam. Itulah yang mungkin menarik makhluk-makhluk kayak gitu datang lagi gitu loh, karena kan dia mengeluarkan aura negatif lah gitu. Tapi tetap aja Wak, walaupun udah diganggu lagi, mereka nggak mau pindah dari rumah itu. Sampailah di tahun 2013 kemarin rumah itu diambil alih katanya sama pemerintah setempat karena kasus sengketa kalau kata nenek Wak. Entah apa detail kasusnya, tapi yang jelas sejak saat itu juga Marni sama Pardi suami istri ini yang udah lanjut usia ini memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Dan meskipun udah pindah rumah nih Wak ya, Nek Marni ini masih sering mendapatkan kabar dari tetangga sekitar rumahnya itu bahwa memang rumahku tuh masih berhantu macam dulu Nek. Bahkan rumah itu juga sering
beberapa kali berganti kepemilikan karena memang pemiliknya nggak betah Wak, karena dihantui sama sosok-sosok yang ada di sana. Sementara di sisi lain Nek Marni dan juga kakek Pardi menjalani hidup mereka dengan nyaman tanpa harus mengalami kejadian aneh itu lagi atau kejadian mistis seperti pada saat mereka tinggal di rumah Belanda itu, karena kan mereka sudah pindah. Alhamdulillah sudah aman. Oke Wak, jadi itu tadi rentetan cerita mistis yang dialami sama neneknya Reni Wawa kita selama tinggal di rumah peninggalan Belanda. Emang ya kalau misalnya ngomongin kejadian mistis di rumah Belanda tuh pasti nggak pernah ada habisnya Wak. Tak kenapa gitu loh, rumah peninggalan Belanda tuh pasti sering menyimpan banyak sekali cerita mistis di dalamnya. Cuman aku juga salut sih sama Nek Marni dan juga kakek Pardi itu, meskipun sudah dihantui berbagai macam kisah di sana kan, mereka tetap kuat hati Wak ya, dan sama sekali tidak terbersit untuk pindah rumah. Mungkin kalau misalnya rumah tuh nggak kena sengketa atau masih tetap tinggal di situ mereka. Keberanian mereka ini memang harus kita acungi jempol Wak, karena mereka tahu derajat manusia adalah lebih tinggi dibanding makhluk-makhluk itu ya kan. Belum tentu loh ada orang lain seberani mereka, puluhan tahun tinggal di situ. Dah, ya tanpa terasa kita sudah sampai di akhir video. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. See you next video Wak, bye.